Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah 10 hari pertama di bulan Ramadan sudah kita lewati. Semoga kita semua selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Nabi yang hatinya paling lembut, tempat kita meneladani cara berdiri di tengah ujian. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini Ibu akan berkisah tentang Perang Badar, pertolongan dari langit. Ramadan tahun kedua Hijriah, Madinah tidak dipenuhi suara pesta atau persiapan perang besar. Tidak ada pula pasukan besar, tidak pula bersenjata lengkap. Yang ada hanyalah sekelompok kecil kaum muslimin yang beriman, yang keluar dari kota dengan niat sederhana. Mereka bukan hendak berperang. Rasulullah SAW hanya berniat menghadang kafilah dagang Quraisy yang selama ini menggunakan harta kaum muhajirin yang dirampas di Mekah. Pasukan itu berjumlah sekitar 313 orang dengan perlengkapan yang sangat terbatas. Hanya 2 ekor kuda, sekitar 70 unta yang ditunggangi bergantian. Sebagian bahkan membawa pedang seadanya. Dan yang lebih berat, mereka sedang berpuasa di bulan Ramadan. Namun dari kejauhan, keadaan berubah. Kafilah Quraisy berhasil lolos dan justru Mekah mengirimkan pasukan besar. Sekitar 1000 prajurit bersenjata lengkap, dipenuhi para pemimpin Quraisy yang selama ini memusuhi Islam. Kini peperangan tak terelakkan. Di lembah Badar yang sunyi, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau tidak memaksa, tidak memerintah dengan kekuasaan. Beliau bertanya, "Wahai manusia, berikanlah pendapat kalian kepadaku." Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'az, mewakili kaum Ansor. "Wahai Rasulullah, jika engkau membawa kami menyeberangi lautan sekalipun, kami akan tetap bersamamu. Kami tidak akan mengatakan seperti Bani Israel kepada Musa, 'Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang.' Tetapi kami akan berkata, 'Pergilah engkau, kami akan berperang bersamamu.'" Mendengar itu, hati Rasulullah pun tenang. Malam sebelum perang tiba, langit Badar gelap, angin gurun berhembus pelan. Kaum muslimin tertidur karena rasa kantuk yang Allah turunkan sebagai ketenangan. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai rasa aman darinya. Quran Surah Al-Anfal ayat 11. Namun Rasulullah tidak tidur. Di sebuah kemah sederhana, beliau berdiri menghadap kiblat. Kedua tangannya terangkat tinggi, suaranya dipenuhi harap dan tangis. Beliau berdoa sepanjang malam, "Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, Engkau tidak akan disembah lagi di bumi." Hadis riwayat Muslim. Fajar 17 Ramadan pun terbit. Pasukan kecil itu berdiri menghadapi jumlah musuh 3 kali lipat. Secara manusia, kemenangan itu mustahil. Namun pertolongan tidak selalu datang dari bumi. Allah berfirman, "Aku akan membantu kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Pertempuran pun dimulai. Debu beterbangan, pedang beradu. Namun para sahabat merasakan sesuatu yang tak terlihat. Sebagian dari mereka mendengar suara cambukan dari langit. Sebagian melihat
musuh jatuh sebelum sempat disentuh pedang. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa para malaikat benar-benar turun membantu kaum muslimin dalam perang Badar. Dalam waktu singkat, pasukan Quraisy mulai runtuh. Pemimpin-pemimpin besar yang dahulu menyiksa kaum muslimin satu persatu tumbang. Hari itu dikenal sebagai Yaumul Furqan, hari ketika Allah memisahkan kebenaran dari kebatilan. Kaum muslimin yang lemah dimenangkan bukan karena jumlah, bukan karena senjata, tapi karena iman dan pertolongan Allah. Dan semua itu terjadi di bulan Ramadan, bulan lapar, bulan sabar, bulan ketika orang-orang beriman menahan diri, namun justru Allah membuka pintu kemenangan terbesar. Perang Badar mengajarkan satu hal abadi. Kemenangan tidak selalu milik yang kuat, tetapi milik mereka yang bersandar sepenuhnya kepada Allah. Anak-anakku, pesan ibu, hadirkan Allah di setiap hati kita, setiap langkah kita, apapun kondisi kita, dan dimanapun kita berada. Tenanglah, Allah selalu bersama kita. Teruskan melangkah, nanti Allah selesaikan. Teruskan usaha, nanti Allah mudahkan. Teruskan berdoa, nanti Allah kabulkan. Tugas kita hanyalah perlu yakin bahwa Allah selalu bersama dan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.